Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Denny Gustiawan SEMM, dosen tetap pada program studi Magister Manajemen Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya. Video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan bidang pembelajaran pada sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dan bakat ini ditujukan untuk mahasiswa Magister Manajemen semester 3 dengan kode mata kuliah MM 22322 dengan bobot 3 SKS. Perkuliahan ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan pembelajaran materi dan 2 kali pertemuan ujian, masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dan bakat membahas perihal pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dan bakat. Dilanjutkan dengan pembelajaran tentang pengantar manajemen bakat, serta desain dan pengembangan model kompetensi. Mahasiswa juga belajar tentang rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi dan bakat, manajemen retensi, analytical bakat, pengembangan kepemimpinan berbasis kompetensi, dan seterusnya. Selain itu, di akhir mata kuliah, mahasiswa juga akan dibekali tentang teknik merancang sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dan bakat. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 yang telah tertuang dalam RPS atau Rencana Pembelajaran Semester dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Pengendali Mutu Program Studi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis konsep dan prinsip dasar manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dan bakat, serta relevansinya dengan strategi organisasi. CPMK 2, mahasiswa diharapkan mampu merancang sistem identifikasi, pengembangan, dan pengelolaan talenta yang terintegrasi dengan manajemen kompetensi. Pada CPMK 3, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi praktek manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dan bakat di organisasi dan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Lalu, pada CPMK 4, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan etika dan profesionalisme dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dan bakat. Ada 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah, yaitu delivery, interaction, dan assessment, atau biasa kita sebut dengan DIA. Saya akan jelaskan satu persatu. Untuk delivery, saya memberikan rencana pembelajaran semester atau RPS, materi, serta presentasi interaktif yang ditujukan untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung pula oleh beberapa media pembelajaran, baik berupa video ataupun kuis. Untuk interaction, saya mengedepankan komunikasi 2 arah antara dosen dengan mahasiswa, seperti diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi. Adapun untuk assessment, sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif dan asesmen sumatif. Untuk asesmen formatif, penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan mahasiswa dilakukan melalui kuis, tugas individu ataupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai rencana pembelajaran semester atau RPS. Dan untuk asesmen sumatif, penilaian yang dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun untuk model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah
experiential learning, dan problem-based learning dengan metode presentasi interaktif ataupun kolaborasi kelompok. Berikutnya, untuk buku ajar yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah berupa buku ajar karya saya sendiri, buku-buku karya para ahli, serta artikel jurnal bereputasi, tentu yang memiliki novelty atau nilai kebaruan. Tujuannya apa? Agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dan bakat pada pertemuan keempat, yakni rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi dan bakat. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai, terima kasih. Hari ini kita masuk ke berapa? Pertemuan keberapa? Keempat. Adapun topik yang akan kita bahas adalah perihal rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi dan bakat. Sebelum saya memulai perkuliahan, saya mau tanya dulu, kita flashback ya ke belakang. Apa sih kompetensi dan apa sih bakat? Ya. Ada yang bisa mengutarakan? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan Bu. Kompetensi adalah kemampuan yang terbentuk melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Sedangkan bakat adalah potensi bawaan atau kecenderungan alami yang dimiliki oleh seseorang. Iya, benar sekali. Kita beri plus. Ya, jadi kompetensi itu beda dengan bakat. Kalau bakat tadi dikatakan adalah bawaan, kalau kompetensi itu diasah melalui apa? Pendidikan, pelatihan, pengalaman. Ya, di sini kita sudah paham ya apa perbedaan kompetensi dan bakat. Baik. Tujuan pembelajaran hari ini ada 7. Yang pertama, untuk menjelaskan pergeseran paradigma dalam rekrutmen. Dari mengisi jabatan ke mencari talenta. Ya, beda gitu ya. Mengisi jabatan dan mencari talenta. Lalu untuk menguraikan peran employer branding dan media sosial dalam menarik bakat. Selanjutnya, menyusun elemen-elemen kunci dalam iklan lowongan kerja berbasis kompetensi. Lalu mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai metode seleksi berbasis kompetensi. Lalu memahami prinsip dan logika di balik BEI atau Behavioral Event Interview. Dan mengaplikasikan teknik STAR. Apa tuh teknik STAR? Situation, Task, Action, Result. Dalam wawancara pencari kerja. Dan terakhir, merancang pertanyaan BEI yang efektif berdasarkan model kompetensi. Baik, kita mulai dari paradigma baru mengisi jabatan ke mencari talenta. Dulu, zaman personalia, ya, sebelum HR, sebelum human capital, ya, itu kita mencari karyawan artinya adalah mencari orang untuk mengisi kursi kosong. Itu dulu. Sekarang bagaimana? Di zaman modern, kita mencari talenta dengan potensi jangka panjang. Artinya, kita mencari karyawan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tapi juga untuk bersinergi dengan tujuan perusahaan jangka panjang.
Mengapa kita perlu mempelajari rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi dan bakat? Ada yang tahu? Silakan. Oke. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi dan bakat ini merupakan gerbang. Gerbang pertama kali seorang karyawan memasuki dunia perusahaan, dunia kerja. Jadi, keputusan yang diambil saat ini itu dampaknya jangka panjang. Ya, apa yang terjadi apabila terjadi kesalahan rekrutmen dan seleksi? Pertama, budaya perusahaan mungkin terganggu dengan masuknya karyawan yang tidak sesuai kompetensinya. Lalu kinerja, mungkin kinerja departemen, kinerja divisi, bahkan kinerja satu corporate terganggu dengan seseorang yang masuk tidak sesuai kompetensi dan talentnya. Untuk itu, untuk memitigasi hal ini, kita perlu belajar tentang rekrutmen di dalam memperhitungkan bagaimana karyawan tersebut ada di dalam perusahaan. Apakah perusahaan layak menerimanya? Kompetensi apa yang mereka miliki? Itu menjadi pertimbangan dari perusahaan. Selanjutnya, employer branding. Employer branding ini menunjukkan bahwa kenapa orang tersebut mau bergabung dengan perusahaan. Kenapa kok tidak dengan perusahaan lain? Ya. Jadi dalam hal ini perusahaan harus mempunyai daya tarik untuk menjadi magnet para talenta agar mau bergabung dengan perusahaan. Adalah strategi menarik bakat. Ya, jadi perusahaan perlu untuk menarik bakat atau talenta masuk ke perusahaan tersebut. Bagaimana strateginya? Bisa melalui iklan, media sosial, ataupun berdasarkan pengalaman-pengalaman kandidat yang kita dapat dari berbagai asosiasi dan lain sebagainya. Contoh di sini adalah iklan berbasis kompetensi. Ya, jadi judulnya harus menarik. Perusahaan harus bisa semenarik mungkin menggugah calon-calon karyawan untuk bergabung di perusahaannya. Ya, juga deskripsi peran yang menantang. Misalkan dibutuhkan accounting staff. Wah, itu sudah jadul. Ya, bagaimana? Kita ganti deskripsinya. Dibutuhkan analisis keuangan perusahaan yang ingin berkembang. Nah, jadi hal-hal tersebut menarik, deskripsinya menantang. Lalu sebutkan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan. Ya, nanti kita juga akan melihat kompetensi-kompetensi apa ya di belakang. Nah, kompetensi tersebut sebutkan. Karena itulah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya. Dan kita, perusahaan, tidak boleh hanya ingin merekrut, tapi juga menjual budaya perusahaan. Juga kita berikan pengembangan karir karyawan tersebut. Ketika memasuki perusahaan, apa yang akan dia dapat? Bagaimana dia 5 tahun akan datang? Bagaimana dia 10 tahun akan datang berkarir di perusahaan tersebut? Ya, begitu juga dengan pemanfaatan media sosial lain ya. Jadi ada LinkedIn, ada Instagram mungkin ya, atau mungkin juga Anda mempunyai asosiasi dan lain sebagainya. Ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencari talenta. Selanjutnya mengenai kompetensi yang dibutuhkan. Ini adalah kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini. Leadership, kepemimpinan. Tidak hanya untuk managerial level, bahkan untuk rank and file, kita membutuhkan leadership. Ya, jadi kepemimpinan itu merupakan jiwa yang mungkin bisa berkembang, ya, seiring perjalanan karir yang bersangkutan. Communication, kita sangat membutuhkan karyawan-karyawan yang ahli dalam berkomunikasi, bukan hanya PR, public relation, atau sekarang namanya Korkom, ya, corporate communication. Seluruh karyawan
wajib memiliki kompetensi communication. Orang yang ada di perizinan, general affairs, ketika dia berhadapan dengan PTSP, ya, pemangku kepentingan, maka harus bisa mengutarakan komunikasi yang baik, yang mencerminkan budaya perusahaan. Problem solving. Tidak ada yang tidak ada masalah. Pasti semua perusahaan memiliki masalah. Yang dibutuhkan adalah karyawan-karyawan yang memiliki problem solving tadi. Ya, begitu juga decision making. Ya, belum tentu pengambil keputusan itu adalah pimpinan. Ya, bisa jadi orang-orang yang ada di rank and file dan operasional. Ketika hal tersebut tidak membahayakan, tidak ada unsur yang merugikan perusahaan, maka kemampuan pengambilan keputusan wajib dilaksanakan. Selanjutnya, teamwork dan collaboration. Tidak ada karyawan yang bekerja sendiri. Kita memerlukan kolaborasi, kita memerlukan teamwork, kita memerlukan kerjasama. Baik internal departemen, antar departemen, maupun antar divisi. Selanjutnya, negotiation. Tidak bisa tidak. Di dalam bekerja kita harus bernegosiasi dengan siapapun. Ya, departemen Bapak memerlukan kerjasama dengan orang lain. Pasti Bapak negosiasi terlebih dahulu. Untuk itu diperlukan negosiasi. Selanjutnya, planning and organizing. Perencanaan dan pengorganisasian. Tidak ada yang namanya pekerjaan tanpa rencana. Mengerjakan sesuatu tanpa rencana artinya kita merencanakan untuk gagal. Itulah pentingnya perencanaan dan pengorganisasian. Selanjutnya, customer service orientation. Bukan hanya CX, ya, customer experience atau CS, customer service. Seluruh karyawan Bapak, Ibu harus memiliki yang namanya customer service orientation. Ya, atau sekarang lebih ke experience. Kenapa? Karena orientasi pelanggan ini, ya, pelayanan terhadap pelanggan ini sangat diperlukan. Ingat, pelanggan itu ada dua, internal dan eksternal. Pelanggan eksternal, pelanggan yang memang datang untuk membeli produk atau jasa perusahaan. Tapi pelanggan internal, rekan kerja. Ya, jadi semuanya sangat-sangat memerlukan customer service orientation. Selanjutnya, konflik management. Tidak ada perusahaan yang tidak berkonflik di dalamnya. Semua perusahaan pasti ada konflik. Entah itu antar orang per orang, internal departemen, bahkan antar departemen, bahkan antar divisi mungkin. Nah, bagaimana kita mengelola konflik ini, itulah yang harus dimiliki oleh kompetensi karyawan tersebut. Ya, jangan konflik itu menjadi besar dan malah membahayakan perusahaan. Selanjutnya, adaptability, kemampuan beradaptasi. Saya yakin dari kita semua belajar, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tidak ada yang stuck. Kita berkembang. Makanya kita beradaptasi. Nah, untuk itulah adaptasi ini sangat penting. Karyawan yang baru harus beradaptasi. Karyawan yang lama menghadapi karyawan baru harus beradaptasi. Ya, begitu juga dengan adanya kebijakan-kebijakan perusahaan yang mungkin berbeda dari tahun ke tahun. Karyawan perlu beradaptasi. Kemampuan beradaptasi ini sangat penting. Karena itu, kita harus memahami bahwa kompetensi-kompetensi yang saya kemukakan di depan ini dibutuhkan oleh seluruh karyawan. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya kita mempelajari tentang wawancara BEI, Behavioral Event Interview. Jadi ada teknik, ya, bagaimana cara interviewer mencari kandidat yang berkompeten. Caranya dengan behavioral event interview. Nah, nanti kita akan bagi kelas ini ke dalam beberapa kelompok.
untuk melakukan simulasi tentang BEI ini. Ya. Jadi nanti ada yang bertugas sebagai pewawancara BEI itu tidak hanya menanyakan bagaimana pendapat Anda tentang diri Anda, bagaimana kepribadian Anda, tidak. Tetapi mengikuti kerangka STAR. Ini yang akan Anda praktikkan dalam tugas kelompok nanti. Baik Bapak Ibu, sekarang saya minta dibuat kelompok, satu kelompok 3 orang ya, di mana nanti kita akan mensimulasikan bagaimana caranya BEI dengan menggunakan teknik STAR. Ya, silahkan atur kursinya 3. Baik, Ibu sudah siap semuanya Bu ya? Baik, kalau gitu saya persilahkan, saya beri waktu kira-kira 10 menit untuk diskusi. Dan di akhir nanti silahkan per kelompok maju ke depan untuk menyampaikan, observernya menyampaikan hasil dari interview ini. Baik, waktu yang diberikan sudah cukup. Ya, silahkan saya minta satu kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari observasi yang dilakukan terhadap wawancara BEI dan STAR tadi. Kelompok mana? Saya, Pak. Ya, baik. Saya persilahkan maju ke depan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Pak Denny atas kesempatannya. Kami izin dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi yang telah kami lakukan beserta juga dengan praktik teknik yang tadi telah Bapak paparkan. Berdasarkan praktik peran yang sudah kelompok kami lakukan, kami menyadari juga bahwa kemampuan beradaptasi sangat berkaitan erat ya dengan sikap kerja kita sehari-hari, terutama juga dalam mengelola emosi. Dan kemampuan adaptasi ini juga menjadi jauh lebih efektif dengan dipadukan dengan 3 hal seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Denny, yaitu fleksibilitas, ketahanan, dan juga pemecahan masalah. Fleksibilitas itu adalah bagaimana kita ini bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan arah organisasi atau rencana baru yang mendadak. Kemudian juga kalau untuk ketahanan atau resilience itu ketangguhan mental kita sendiri agar tetap bertahan pada saat kita ini menghadapi suatu stres atau bahkan tekanan akibat dari perusahaan. Dan yang ketiga itu pemecahan masalah, bagaimana diri kita ini bisa mengambil keputusan atau bisa juga berpikir gitu ya agar tetap jernih dan mencari solusi terbaik dalam situasi kritis bahkan di saat kita dalam tekanan. Nah, 3 poin penting ini juga terlihat sangat jelas dalam praktik peran yang telah dilakukan oleh kelompok kami, yaitu pewawancara tadi juga sukses telah menggunakan teknik bertanya yang tepat sehingga juga memotivasi kandidat untuk bisa bercerita secara terbuka dan jujur kepada rekruter gitu ya. Kemudian juga kandidat secara berani dan tenang mampu menceritakan pengalaman nyata mereka pada saat pengalaman mereka di perusahaan sebelumnya, dan mereka juga menyampaikan bagaimana cara mereka menghadapi pilihan yang sulit serta logis gitu ya. Kemudian juga observer juga berhasil untuk mencatat semua bukti perilaku tersebut secara objektif dan tercatat juga ya pada lembar penilaian yang telah disediakan. Nah, dari berdasarkan pencapaian poin-poin adaptasi di atas, kami juga dapat menyimpulkan bahwa proses wawancara juga telah berjalan dengan baik dan mampu juga untuk mengungkap bagaimana potensi asli dari suatu kandidat yang ingin bergabung dalam perusahaan. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Ya, dipersilahkan kembali ke tempat. Ini luar biasa.
ya, kita sudah mendengarkan paparan tadi di mana kompetensi yang dibutuhkan ya, lalu dikelola dengan bagaimana interview secara BEI ya dengan teknik STAR itu berjalan dengan baik ya. Luar biasa, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin kelompok lain akan satu persatu maju ke depan. Baik Bapak Ibu, terima kasih kita sudah melalui hari ini dengan pembelajaran tentang rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi dan bakat. Kita juga sudah melakukan simulasi wawancara tadi, satu persatu grup ya, per grup maju ke depan dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Kita kasih aplaus buat semuanya. Ya, dengan demikian pembelajaran perkuliahan pertemuan keempat ini kita akhiri. Terima kasih banyak atas peran aktif Bapak Ibu dalam kelas ini. Kita akan berjumpa di pekan depan ya, insya Allah. Saya tutup kuliah ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini berguna baik buat diri kita maupun buat orang lain. Ya, saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dan bakat dalam rangka memenuhi persyaratan bidang pembelajaran sertifikasi dosen tahun 2026. Besar harapan saya, semoga video ini menggambarkan kinerja tentang pembelajaran pada program studi Magister Manajemen Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya. Akhirul kalam, saya, Dr. Denny Gustiawan SEMM, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Sumber Daya dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti, Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi dan seluruh sivitas akademika Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.